Tidak hanya pernyataan secara langsung, kalau kita lihat di X yang paling top, ini saya coba ngecek ya untuk terkait dengan vonis Harvey Mois. Yang paling top juga dari mantan Menko Polhukam kita nih, Mahfud MD, yang menyampaikan pernyataannya kalau itu gak logis, menyentak rasa keadilan. Ini sangat tegas dan strong ya kata-katanya, karena Harvey Mois didakwa melakukan korupsi dan TPPU 300 triliun rupiah. Oleh jaksa hanya dituntut 12 tahun penjara dengan denda 1M, uang pengganti 210M, dan vonis hakim hanya 6,5 tahun plus denda dan pengganti dengan total 212M. Tapi kita akan coba ulas apakah langkah dari Kejaksaan Agung untuk mendapatkan putusan yang maksimal untuk Harvey Mois dan sejumlah terdakwa lain dalam kasus timah bisa tercapai. Dan langsung saja kita tanyakan kepada ahli hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, ini banyak sekali komentar dari warganet, bahkan mantan Menko Polhukam kita juga sampai menyampaikan nggak logis, menyentak rasa keadilan. Menurut Kang Asep gimana, Kang? Ya, saya kira wajar lah publik tidak hanya meringis, nangis gitu ya, karena putusannya tidak logis tadi ya, dari Patu Sakasur, Salembur, Segubernur udah teriak semua, dari presiden hingga presiden mungkin udah dengar berita ini. Cuma disayangkan kan, harusnya hakim ketika menjatuhkan putusan, tapi tolong tayangkan kan ya, saya udah kirim tadi ke Metro. Ya, itu ada aturannya bagaimana ketika hakim menjatuhkan putusan terhadap koruptor yang nilainya besar ya. Jadi KUHP mengatur 197 ya, kita ngomong serius dulu. Kedua, Mahkamah Agung udah memberikan aturan kok. Ada Perma 1 tahun 2020 ya. Sebelumnya sudah saya kumpulkan juga di Metro. Arti terhadap koruptor-koruptor itu ada kategorinya, paling tinggi ya, sedang, rendah. Paling tinggi itu batasannya kalau dia melanggar pasal 2, pasal 3 di atas 100 miliar itu paling tinggi, paling berat ya. Hukumannya juga dikasih rentang penjatuhan ya, tolong tayangkan ya, 16 ya sampai hukuman mati. Jadi kalau hakim menjatuhkan sekarang ada kerugian negara nilainya triliun, tepatnya kurang lebih 300 triliun, dan yang bersangkutan dianggap 281 miliar, itu udah kali paling berat. Jadi rentang waktunya adalah 16 sampai mati. Kalau sekarang 6,5 tahun, saya nggak tahu. Ya mungkin karena saya dulu di Fakultas Hukum dan seluruh teman-teman saya pernah penegak hukum memang nggak belajar matematik, tapi kan minimal belajar sama selegram tadi, cara menghitung kan. Makanya kalau sekolah jangan ke Fakultas Hukum dulu, SD dulu belajar matematik. Itu aturannya udah jelas, tegas, tuntas, berkali-kali katakan kan, kalau di atas 100 miliar itu paling berat. Nilai rentang hukumannya 16 sampai hukuman seumur hidup. Kalau sekarang 300 triliun, wah ini ikut-ikutan Jeremy saya. Ya itu nggak jatuhannya sekarang cuma 6,5 tahun, mengembalikan sekian miliar, itu telah melanggar aturan sendiri. Bayangkan kalau hakim Jakarta Pusat aja nggak bisa ngitung, apalagi hakim-hakim garis lainnya kan. Oke, Kang, sedikit soal materi. Ini kan ada alasan bahwa dia ini direksi atau bukan, begitu-begitu ya. Terus juga ini menjadi alasan tinggi atau rendahnya hukumannya. Tapi kan dia ini kan juga menurut jaksa penghubung ke semua pihak, begitu Kang. Pandangannya itu dari hukum seperti apa ya? Justru itu, di Perma itu juga diatur dampak ya, peran dia sebagai signifikan. Loh, ini yang dikelola, yang dirugikan itu kayaknya negara akan rugi, itu rugi keuangan negara loh, kan perekonomian sekali. Keuangan negara yang akan rugi itu ya, karena ternyata menghajat hidup orang banyak, tambang yang sekarang program pemerintah akan hilirisasi, malah dikorupsi. Dampak ini diatur ya, dampaknya bayangin, kerugian keuangan negara itu lebih dari 100 miliar. Mahkamah Agung telah menentukan 16 tahun loh minimal. Maksimal syukur seumur hidup. Nah, sekarang yang dihajar ini kan timah kekayaan alam kita ya, yang nilainya kurang lebih 300 triliun tadi. Loh, masa hukumannya masih 6,5 tahun? Itu jelas tegas tertulis kok. Maka saya minta tolong Metro TV tayangkan, udah saya kirim tuh batasan itu. Yang paling kalau kejahatan termasuk tidak berat pun ya, ringan pun minimalnya 13 tahun. Ya, ini kalau paling berat, kategori paling berat ya, dan dampaknya sangat berat. Jadi diatur tuh ada 6 tahapan ya. Di Perma itu ada 6 tahapan, ada 5 kategori, ada nilai. Jadi sudah rinciannya seperti orang belajar matematik. Jadi dimatrikulasi kejahatan korupsi. Ini bayangin, Perma ini melibatkan perguruan tinggi fakultas hukum negeri ternama di Republik, yang utama melibatkan aktivis-aktivis anti korupsi. Lahirlah Perma ini untuk mengikat hakim jangan sembarangan. Sudah ada aturan ini malah menyimpang, yang lebih saya sesalkan. Maaf ya dengan segala hormat. Ketua Mahkamah Agung adalah sahabat baik saya, kawan baik saya. Tapi untuk kali ini saya memberikan catatan khusus. Kok Mahkamah Agung kayak
bakaran jenggot. Padahal kamu tidak boleh mengomentari putusan PN dengan menjelaskan putusan. Tunggu waktunya. Ya, jadi Pak Narto harus menunggu kalau dikasasi. Itu pasal 253 KUHP. Kalau Ketua Mahkamah Agung mengomentari dia suruh lihat sidangnya, sudah kami lihat. Itu sidangnya kan tidak mungkin satu-satunya perkara karena melibatkan istrinya artis. Itu kan di acara gosip, di acara apapun media yang bukan media berita pun mainstream itu ada. Justru yang menarik perhatian bagi kita, kenapa kejahatan yang kerugian keuangan negara 300 triliun hukumannya 6,5 tahun. Padahal Mahkamah Agung telah memberi patokan. Itu kan di luar nalar, di luar nulung kan. Habis pikri. Kang Asep, ini ada yang menarik juga, yaitu terkait dengan faktor kesopanan dan juga memiliki tanggungan keluarga. Sebetulnya ini adalah klasik ya Kang, kita selalu mendengar. Sebetulnya faktor ini bobotnya berapa persen sih dalam vonis Kang, sampai ini bisa menjadi pertimbangan bahkan dari 12 tahun menjadi 6,5 tahun? Ya, itu juga diatur 197 di Perma juga diatur ya, hal meringankan, memberatkan. Kalau di sidang nggak sopan pasti diusir, ya pasti sopan di ruang sidang, kecuali sidang ya teroris gitu ya, suka ngamuk-ngamuk gitu atau orang gila gitu kan, nah, itu juga dikeluarkan. Tapi kalau tanggungan udah berkali-kali diingatkan, semua punya tanggungan ya, jangankan yang punya istri suami yang masih sendiri pasti punya tanggungan. Justru ketika dia punya tanggungan harus mengingat, yang dia tanggung perbuatan itu yang akan menanggung itu tidak hanya anak istri ketika menikmati hasil korupsi, tapi ada tanggungan rakyat, semesta rakyat kecil. Nah, itu dia, terima kasih ditayangkan ya. Rakyat yang harus ditanggung, dia harus menanggung derita orang-orang ya, tidak bisa menyelesaikan sekolah, kesehatan, kesejahteraan lainnya yang sekarang akan dimaafkan, akan dikasih abolisi dan amnesti. Justru itu pertimbangan yang sangat-sangat salah sekali. Jadi kalau cuma tanggungan jangan dipertimbangkan ya. Sekali tahapan-tahapan hakim memutus perkara pasal 2 dan pasal 3 itu udah ada aturan permanya. Ya, jadi ketika dia sopan, ya sopan pasti itu harus sopan. Kalau nggak sopan ya ditempeleng, jangan kan di pengadilan ya. Di WC umum aja kalau nggak sopan digedor orang ya. Apalagi di ATM rebutan duit gitu kan. Oke, Kang, ya. Ini pun sama, tanggungan itu yang jangan kok dikemukakan ada punya tanggungan. Lah, justru karena punya tanggungan Anda harus mikir kalau Anda berbuat nggak benar, anak istri Anda akan menderita. Jangan hanya menikmati, sekarang ketika Anda dicarahkan salah harus dipertimbangkan. Itu juga kesalahan lagi. Oke, baik. Terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, ahli hukum pidana dan juga mantan hakim sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline Metro TV pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.